Kita sambil menunjukkan temuan yang sudah berhasil kita buka. Lakukan proses penggambaran. Nampak. Jadi seperti ini. Membersihkan ya? Ya, membersihkan. Supaya kelihatan. Kalau bahasa Inggrisnya clean gitu ya. Oh, clean ya. So clean. Di bawah lindungan Dewa Baruna, pada sudut edar burung Garuda, itulah perintah dari Yang Mulia Maharaja Rakehinu Pusindo. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa, kopinya diseruput dulu ya kak. Kita coba-coba aja ya mandu Gitu. Jadi ya untuk beberapa hari ini ya. kita sambil menunjukkan temuan yang sudah berhasil kita buka. Ya. Itu yuk dari mana aja Mas Fatkur? Yang dibuka sudah dari mana aja? Sudah dari sisi utara. Ya, sisi utara yang ini ya. Oke, siap. Sisi Ini. utara ini Oke. menuju ke sisi barat. Sisi selatan. Oh, sisi selatan. Ya, Sorry, maaf. Iya ya. Jadi ini memanjang membujur ya dari utara ke selatan. Nah seperti itu. Dan uniknya ini agak melengkung, Mas Faris. Belok gitu ya? Iya, Mas belok. Fatkur ya. Nggak tahu itu memang nenek moyang kita sistemnya dibelokkan atau ngikuti sungai yang belok itu atau mungkin ada sesuatu dari belokan itu mungkin. Jadi kita lihat belokannya ya. Iya. Kita lihat. Ini yang sudah dibersihkan, Mas Faris. Oh iya ya. Oh ya, kalau boleh tahu ini ada bagian-bagian yang rusak ya Mas Fatkur ya. Iya. Seperti yang kita lihat pada kamera ini, itu ada bagian-bagian yang sudah hancur ya. Nah itu kenapa ya Mas Fatkur ya? Kalau boleh tahu. Ya mungkin karena apa ya istilahnya Faktor alam atau gimana? faktor alam kan. Itu ya. Ya. Nah seperti ini kita bisa melihat penampakannya. Jadi ada bagian yang di sisi dalam itu masih utuh seperti ini. Ini masih utuh. Tapi ini sebenarnya ada sisi bagian yang keluar, tapi sudah hancur. Tapi masih ada nanti contohnya yang masih lumayan utuh. Yang mana Mas Fatkur? Ini. Oh iya. Jadi seperti ini bagian yang menjorok keluar ya. Nah itu masih terlihat utuh. Nah ini bisa sebagai acuan ya, barangkali nanti ke depan dilakukan untuk proses pemugaran ya Mas Fatkur ya. Oke, bisa mungkin ini untuk kekuatan atau semacam pilar. Iya. Kalau misalkan kalau bangunan lurus saja nggak ada kekuatannya mungkin ya bisa rubuh Gitu ya. Dari siang. Iya. Wah ini Mas Fatkur. Oke, ini kita
menuju ke teman kita. Nah, ini sedang melakukan proses penggambaran. 64, Jadi seperti ini. 40, Proses penggambaran. Nah, ada 2 orang yang melakukannya, satu 26, juru gambar dan satunya lagi asisten juru gambar. Asisten ya. Iya, satu juru gambar itu untuk bertugas untuk 38, menggambar, mengaplikasikannya ke atas kertas ya, di atas kertas seperti ini. Ini namanya Pak Dewo. 38, Penggambarannya batanya satu persatu loh Mas. Iya, Ya. Nggak bisa sebetulnya langsung sekaligus, ya. ribet juga ya Mas Fatkur ya. Sangat ribet, harus sabar dan Iya. sabar sekali. 38, Dan memang harus dilakukan oleh orang yang sudah profesional Mas Ya, Fatkur. seperti Pak Saifullah ini Iya. memang luar biasa. Ini Pak Saifullah atau disebut dengan Pak Dewo ya. Nah, ini sedang fokus untuk seperti menggambar ini. bata yang sudah dibuka, digali. Ini menghitung natnya, ukuran. Nanti semuanya itu pasti sama atau berbeda itu. Iya. Nah, satu lagi itu ada Mas Saiful ya. Ini Pak Saiful tadi Ya, bertugas untuk mengukur secara langsung ini fakta, ya, nggak main-main ini. sesuai dengan kondisi aslinya Mas Iya Fatkur. betul. 4, Walaupun batanya melingkar ya tetap diukur melingkar juga. 44, Harus sesuai, ini tak benar-benar ini sudah ditimbang, sudah timbang. Ya, ini 25. ini disebut dengan benang waterpass ya Mas Fatkur ya. Oke siap. Benang waterpass. Ya kita ukur manual, terus kita 46, benang untuk posisi bangunannya ini biar tahu masih waterpass atau tidak kan ketahuan nanti. Untuk telu. yang jelas itu untuk membedakan ketinggian dari ujung utara dan selatan Oh, itu lebih iya, siap. kelihatan ya Mas Fatkur. Iya betul. Berarti kalau kita 93. lihat bagian lorongnya ini Mas Fatkur. Ini memang masih belum 69. banyak airnya, itu memang masih buntu atau gimana? Itu ada lumpurnya Kak, itu yang menghambat itu. Oh iya ya. Iya. Jadi memang ini belum dibersihkan bagian dalamnya ya Mas Fatkur ya. Belum, ini contohnya halus gini sudah kita dapat lumpur. Oh iya ya. Ini semua sepanjang saluran air ini. Dan Iya. ini sudah rusak karena kena alam. Nah ini masih Iya. utuh dari sini. Ya utuh. memang ini memang fungsinya kan saluran air tertutup ya Mas Oke, Fatkur ya. siap. Jadi ini ada ruangan di dalamnya. Kemudian ada bagian atasnya itu dia semakin mengerucut menutupi bagian yang ada di dalamnya. Iya, supaya istilahnya ada ciri khasnya sendiri. Dan lagi untuk mempertahankan kesucian dari suatu air tersebut ya Oke Mas Fatkur. siap. Tuh, keren. Jadi Kalau misalnya ini airnya kenceng gitu dengan debit air yang besar, ya mungkin kemudian ini, airnya jernih, ya, wih, jernih. keren. Soalnya kan Saya nggak bisa membayangkan itu. ini kan keruh karena ada lumpur. Iya betul. Sama lumpur ini. Karena kehambat nggak bisa lancar sama lumpur dan sama akar itu Pak Farid. Akar pohon itu. Oh ya, kemarin kita di situ kan ada pohon ya Mas Fatkur ya. Di sana ada pohon yang besar ya. Itu kemarin kita lakukan pemotongan ya Mas Fatkur ya. Iya, sama gergaji mesin itu Iya ya. atau senso itu kalau nggak salah. Soalnya juga mengkhawatirkan kondisi sudah menggantung, akar-akarnya dia kapan saja itu bisa tumbang Nah, ketika betul. ada angin ya. Ya, terus utamanya intinya kita penebangan pohon randu sama Ya. kemarin itu. Ada beberapa ya Nah, kemarin. ada berapa ya? Ada 3 atau berapa Ya. itu ya kenapa kita potong supaya tidak merusak. Iya. dari- Kalau misalnya kita biarkan akar-akarnya juga akan semakin lama dia akan menembus Oke. bagian struktur Ya. dan itu beresiko merusak struktur tersebut. Nah, kita lanjut lagi ke selatan ya Oke, Mas Fatkur saya ya. siap mengikuti. Ya. Dan ini Bapak Saifullah lagi fokus dan Iya. tidak boleh diganggu. Tidak bisa diganggu ini. Nanti kalau diganggu nggak jadi gambarannya. Iya. Dari- Nah, ini juga ada pohon. Cuma ya seperti ini ya. Kita mau mengangkat juga akarnya sudah masuk ke sela-sela Ya. bata nat-natnya itu.
Dan untungnya ini Pak Seperti ini, Faris, ini ya mungkin berapa persen ya yang rusak, cuma ini nggak bisa kita potong, badannya nanti kita keangkat. Jadi Iya. mungkin Nah, seperti ini Mas Fatur. Ini kan ada bagian akar ya, yang dari sudah sini Mas ya. ya, dia sudah berhasil menembus di sela-sela nut ini, kemudian dia berpotensi untuk merusak bagian-bagian struktur dan bisa mengangkat ya gitu ya. Ya Dokter, ya? betul, contohnya ini sudah Iya. renggang, ini loh itu sudah miring, Iya. tapi untungnya ini sudah dipotong. Kalau misalkan dipotong, ini semakin Iya. besar akarnya ini Pak Faris. Kalau kita potong, ini bisa menghambat pertumbuhan dari ini. Iya. Jadi nggak secepat kalau kita biarkan ya Mas Fatur Iya, ya. nanti mungkin cara kita obati lah. Iya. nanti, gitu. Supaya dia tidak bertambah besar, atau kalau bisa mungkin biar mati dengan sendirinya gitu Mas Fatur. Kalau kayaknya ini ya bisa mati tumbuhan, cuma ini Pak, kalau bisa udah mati kan tumbuh. bisa mati Mas Fatur. mati. Nunggu kering rapuh udah, ini aman. Kalau Oke. kita paksa, ini nanti rusak. Oke, kita lanjut lagi. Iya. Nah, itu juga di atasnya ada pohon randu. Jadi di sini yang mendominasi adalah pohon randu ya Mas Fatur. Oke. Nah, seperti Akarnya, itu. Tapi untung akarnya nggak sampai ke bangunan saluran ini, cuma Iya. sedikit mungkin arahnya ke barat sana Mas Faris. Untungnya di situ. Jadi Iya. bisa dilihat itu Menggantung ya. masih rata, yang di atas paling Oke. atas ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di situ ada teman kita, Pak Pawiji ya. Halo Pak Wiji. Halo. Bagaimana kabarnya? Ya, baik-baik. Apa yang sedang dilakukan Pak Wiji? Oh, no, membersihkan itu, membersih batu struktur. Mengrisi batu struktur. Tanah-tanahnya ya. Bahasanya Bahasa Indonesia membersihkan ya? Ya, membersihkan. Oke, supaya, oke. supaya kelihatan. Kalau bahasa Inggrisnya clean gitu ya. Wah, Oh, clean iya. So clean. saya kira Bersih so clean. iya. So clean. Oh, so clean. Jadi bersih. So itu jadi. Iya. Oke. Sudah menemukan apa, Pak Wiji? Belum menemukan apa-apa, cuma hanya fondasi. Menampakkan gitu ya? Hanya menampakkan. Atau keramik-keramik berapa? Oh, enggak ada. Oh, belum muncul ya? Belum, pasti nanti. Terima kasih Pak Wiji. Iya. Nanti kesini lagi mau ke Semangat Malang ya Pak Wiji ya. Oh iya. Ini Semangat ya Pak Wiji kerjanya ya. Iya, semoga nanti ini segera selesai dengan apa ya, sesuai dengan yang ditargetkan ya. Yang kita ya targetkan. Ya, kalau bisa ya seterusnya. Oke. Ya itu doa Jadi, kita ya. Ya. Itu kalau di selatan masih ada lagi Pak Wiji Masih ya? ada, masih panjang itu. Sekitar masih kira-kira 100 meter masih ada itu. Selatan. Ada berapa lapis bata Mas Fatur dari Sementara bawah? ini 14. Dari paling dasar 14. ke paling atas itu 14 ya? Ya, tapi kemungkinan di bawahnya masih ada lagi. Masih ada. Masih ada. Oh gitu. Namanya kebuka ini sementara Iya, iya. 14 lapis. Nah, ini Pak Wiji ini yang punya Candi Keboireng. Kalau nggak Begitu. salah. Candi Keboireng. Nah, itu Iya, orangnya. iya. Nah, kali ini kita sudah berada di sisi utara ya. Berjarak sekitar 100 meter ya Mas Fatkur. 100 meter dari saluran air yang memanjang itu ya Mas Fatkur. Nah, ini kita kemarin sudah melakukan penggalian di sini. Tapi belum selesai loh Mas Daris. Iya, untuk bagian dalamnya ini, untuk sisi luarnya memang sudah segini ya Mas Fatkur ya. Iya. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lapis untuk yang ke atas ya. Kemudian di sampingnya itu hanya satu lapis dan itu hanya dua bata ya Mas Fatkur. Iya, Bawahnya nggak ada lagi ya, seperti lantai ya Mas Fatkur ya. Iya. Tapi ini agak geser karena mungkin kena akar. Kalau yang mepet dinding masih rapat. Nah, contohnya ini yang kena akar jadi agak
miring, melesat itu maksudnya. rusak ya. Nah, kemudian untuk bagian dalam, bagian dalamnya seperti ini. Ini sudah ada airnya. Nah, ini levelnya untuk bagian dalam situ itu sudah sama dengan level yang ada di lantai ini. Sudah sama, namun tidak ditemukan ya Mas Fatkur ya. Belum. Tidak ditemukan bata. Yang kemarin Itu. harapannya Pak Wijak Ya. dari level ini sudah menemukan bata lagi. Kemungkinan indikasinya mungkin lantai. Kalau misalkan lantai, beda lagi. Kemudian kita perlihatkan bagian dari sisi dalamnya. Nah, ini kemarin Pak Wijak sudah mengecek sedalam-dalamnya, barangkali nanti ada lantai. Kalau nggak ada lantai ya berarti kita harus terus ini masih ke bawah, ini masih ke bawah. Oh iya, itu masih di paling dasar, masih ada lagi Pak Tukur ya? Masih ada. Oh, Makanya kemarin suruh sampai ya. seberapa jauh batanya habisnya itu. Iya. Kemarin dari Pak. Terus untuk tanahnya sendiri Mas Fatkur, yang kemarin digali itu tanah paras atau gimana? Paras tapi nggak keras, jadi gembur karena mungkin kena dalamnya kena air sawah yang ada di sebelah barat. Oh iya, jadi seperti yang digali sama teman-teman yang ada di struktur air yang di selatan Mas Fatkur ya. Ya. Itu tanahnya keras sekali. Nah, ketika diberikan air itu lebih mudah untuk dilakukan penggalian. Iya, nggak keras. Iya. Nah, seperti ini kita kemarin juga galinya mudah sekali. Tapi ini masih rapi nih Mas. Iya. Masih rapi. Beda sama yang. Bisa kita lihat itu penampakannya. Ini rapi sekali. Kalau yang di selatan itu batanya ada yang ini keluar, ini masuk, terus keluar lagi, masuk, terus gitu. Ini yang sisi luar, tapi yang dalam itu rata kalau yang di sebelah selatan. Kalau yang ini belum tahu sih istilahnya. Yang rata yang paling ini cuma yang di situ ya, ada yang rata ada yang tidak. Ya kemungkinan kemarin Pak Wijak suruh untuk membuka itu kan barangkali di dalam masih ada lantai atau apa kan, itu bisa lagi karena kan satu level. Biasanya kan kalau satu level ini kalau misalkan itu udah lantai berarti kan ukuran selevel ini. Iya. Tapi belum ada, mungkin besok kita lanjutkan lagi untuk kita perdalamkan sedalam-dalamnya sampai di lapisan yang terakhir ya. Lapisan yang terakhir itu sesuai permintaannya Pak Witaksono di Bro. Harapannya beliau di Pak Farid. Iya. Oke, kita ke selatan mungkin Mas Fatkur. Iya. Ya. Siap. Hati-hati jalannya licin. Nah, perlu kita ketahui saluran air yang ada di Desa Bulusari ini berada di tepi sungai ya Mas Fatkur. Ya. Berada di tepi sungai. Dan ini bata-bata yang kiranya lepas, mungkin kena akar. Ini ada yang masih miring menata. Nah, ini kan diduga sambungan dari yang utara itu Mas Fatkur, yang tadi kita lihat di sana tadi. Yang kita lihat tadi itu ada 9 lapis ya. 9 lapis. Nah, ini cuma sudah runtuh ini Mas Fatkur. Tapi jaraknya dekat sekali Iya. nempelnya.
runtuhnya kan tertata gitu ya, tertata ya. karena terdesak dari barat sehingga dia melesaknya ke timur. Ya, mungkin longsor kena akar bambu, pohon bambu, bisa juga Ya. soalnya keterangan dari masyarakat, sungai ini pernah banjir sebegini. Mungkin banjir juga bisa mengakibatkan kelongsoran saluran air. Ya, bisa jadi Mas Adkur. Ya, kita lanjut lagi Mas Adkur. Oke, siap. Ini ditata sama masyarakat, dikumpulkan, sangat luar biasa katanya. Di sini kemarin juga terdapat pohon mangga, sudah dilakukan pemotongan. Nah, untuk bagian yang selatan dari struktur saluran air itu juga dijumpai struktur bata tersebut sudah terbuka sekitar 1 meter. Dan sekarang dilanjutkan untuk dilakukan ekskavasi menyisir ke selatan. Jadi untuk sambungannya tadi yang di tengah ini masih digali untuk Itu seperti terowongan gitu ya Mas Fatur ya? Iya, cuma mungkin itu untuk aliran sawah. Ya, memang tergerus oleh air, jadi sebelumnya bukan terowongan, menyerupai karena itu air membawa partikel yang terhanyut dari tanah tersebut, akhirnya tanahnya menjadi tergerus. cekung ya? Ya, cekung, benar. Kemana kita ke selatan? Oke, enggak. Selatan, dan kita bersama Mas Faris untuk menelusuri biar masyarakat tahu, masyarakat Indonesia, temuan nenek moyang kita yang ada di Pasuruan. Itu di daerah mana Mas? Di dusunnya Dusun Blimbing. Oh, Dusun Blimbing ya? Ya, lupa saya. Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Nah, ini salah satunya sisi selatan ini. Ya, bagiannya paling selatan ini satu. Nah, ini ada bata. Nah, ini bisa dilihat bentuknya mirip.
beda ya Mas Bro. agak beda. Ya, sama ini. Ini Mas Haris. Nah ini yang terusannya tadi masih ada airnya. Nah, ini sudah masih. Kalau selatan lagi masih ada nggak Mas Gur? Ya kemungkinan ada di sebelah sana, di sebelah selatan di pohon nangka itu masih ada batanya. Ya. Betul ya Mas Gur? Tebal banget ya. Ukurannya sama Mas, sama yang di ya sama. Mudah-mudahan diberikan kelancaran Mas Gur. Oke, siap. Oke, nggih. Supaya apa ya, temuannya ada di Jawa Timur ini khususnya ya. Ya. Dan umumnya di Indonesia itu bisa lestari. Bisa lestari, bisa terungkap dengan adanya bukti temuan terutama di Pasuruan ini, saluran air. Ini jaraknya 200 meter Mas ya, dari sini. Sekitar 200 meter yang dari temuan yang itu yang gorong-gorong ini yang sudah kebuka, mungkin karena longsor atau ya kebanyakan longsor gitu. Dan apa ya, kita harapkan dari adanya teman-teman seperti ini bisa bermanfaat untuk warga sekitar. Iya, betul. Ini saya kembalikan lagi kameranya ke Pak Faris untuk dimasukkan di casing. Ya, biar aman. Sekalian ditutup aja Mas Gur. Oh gitu. Iya. Oh ya, terima kasih untuk liputan hari ini. Dan selanjutnya mungkin kita akan menunggu apa ya yang tadi kita samperin ke teman-teman, belum selesai. Mungkin besok kita bisa kita rekam lagi biar tahu masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Pasuruan sini ya, yang berdekatan langsung. Nah ini saya tutup. Ya, dengan saya Faris Dwi Haryanto dan Fadkur Rahman. Mas Fadkur Rahman. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.